Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fauzia Zahra di acara Talkshow Satu Meja. Nah, pada talkshow kali ini kita akan membahas tentang salah satu pesantren yang ada di Desa Cipada, Kecamatan Cikalongwetan, yang tepatnya ada di Jalan PTPN 8 Pangheotan. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, kebetulan kita ada tamu spesial dari santri PPI 16 Cipada. Kita sambut, yaitu Riza Anggraeni. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Iya. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan di pertama bahwa kita akan menjelaskan tentang PPI 16 Cipada. Nah, bagaimana sih Anda selaku santri PPI 16 Cipada, apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren tersebut? Kegiatan yang ada di Pesantren Persatuan Islam 16 Cipada ini sangat banyak ya. Di antaranya yaitu adanya eskul. Nah, di dalam eskul itu mencangkup ada eskul public speaking, tahfidz, dan yang banyak yang lainnya juga. Nah, kemudian di samping eskul yang tadi, kami juga menghadirkan atau mengadakan eskul pramuka. Ya, di mana eskul pramuka itu menurut saya gitu ya, sangat aktif dalam kegiatannya, di mana setiap akhir tahun kami mengadakan diklat di luar daerah. Nah, seperti di Ranca Upas, Ciwidey. Nah, di sana juga kami tidak menghilangkan kultur kepesantrenan kami. Nah, setiap kami melangkah, di situ kami dakwah. Nah, ngomong-ngomong tentang kegiatan ya, apakah ada kegiatan para santri ke masyarakat setempat itu? Nah, di samping itu juga jelas kami mempunyai kegiatan yang dibawahi oleh Bidgar Penalaran Intelektual, yang dimana kegiatan kami para Ummahatul God atau UG adanya pengajian rutin di masjid-masjid. Nah, gimana sih caranya? Nah, kami setiap akhir bulan mengadakan atau 1 bulan sekali mengadakan mengisi pengajian di masjid-masjid. Tentang kegiatan keluar, apakah ada kegiatan lagi selain kegiatan kemasyarakatan? Ya, tentu ada. Kami selaku kelas 12 Mu'alimin dibimbing untuk mengikuti SBNPTN, SNPTN, dan yang lebih menariknya lagi, pada tahun 2018 dan 2019 kami mengikuti Olimpiade Sosiologi atau OSI. Kita sudah banyak mendapatkan informasi dari narasumber kita ini yang cantik, manis, lucu, Riza Anggraeni, yang kebetulan itu salah satu santri atau siswa dari PPI 16 itu sendiri. Nah, kita akan mencari tahu bagaimana sih cara menjadi santri PPI 16 Cipada pada saat pandemi corona ini. Nah, gimana, Kak Fauzia, untuk menjadi santri PPI 16 Cipada ini sangat mudah sekali di masa pandemi ini. Kita hanya diam di rumah, kemudian scroll HP, ya, kita langsung bisa jadi santri PPI 16 Cipada dengan kita mengklik tombol daftar online PPI 16 Cipada. Di sana kita juga dikasih biodata ya. Nah, jadi kalian yang ingin daftar ke PPI 16 Cipada tinggal isi formulir itu. Sebenarnya atau sebetulnya sama saja ya seperti formulir yang diambil langsung ke pesantren gitu. Kita sudah tahu bahwa sekarang ini sudah ada pendaftaran online yang diadakan oleh pihak pesantren PPI 16 Cipada, dan juga terdapat kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat di pesantren tersebut. Nah, selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol kembali dengan narasumber selanjutnya tentang bagaimana sih PPI 16 Cipada menghadapi pandemi corona ini, tetap saja di Talkshow Satu Meja. Acara Talkshow Satu Meja. Nah, selanjutnya kita akan mengundang narasumber kita yang kedua, yaitu Nur Hamidah. Bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah baik. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui banyak informasi dari Teh Rija tentang kegiatan-kegiatan yang ada di PPI 16 Cipada. Nah, kita akan bertanya kepada Teh Ami yang cantik ini, bagaimana sih cara menghadapi pandemi corona ini, khususnya para santri di PPI 16 Cipada? Nah, untuk sekarang ini kan semua sekolah itu diliburkan ya. Tentu saja santri PPI 16 juga diliburkan. Nah, adapun upaya untuk menghadapi pandemi ini adalah salah satunya adalah dengan meliburkan santri dan meliburkan seluruh kegiatan yang ada di PPI 16 Cipada. Kemudian cara menghadapi pandemi ini yang kedua itu dengan melakukan kegiatan bersih-bersih di area lingkungan sekolah dan asrama PPI 16 Cipada dengan menyemprotkan disinfektan di area lingkungan dan asrama. Seperti itu. Nah, untuk Teh Mida sendiri, bagaimana sih kegiatan Teh Mida selama di rumah ketika belajar, atau apa saja sih kegiatan yang dilakukan Teh Mida? Dan juga boleh kasih tip kepada teman-teman semua ketika di rumah saja. Selama diliburkan sekolah itu kan meskipun libur harus tetap belajar ya kan Teh Fauzia? Ya, benar sekali Teh. Ya, tapi kan tidak tahu ya apa yang dilakukan para santri selama libur sekolah ini, apakah memang belajar atau bagaimana gitu kan. Nah, untuk saya sendiri kegiatan di rumah aja gitu, tetap mengikuti kegiatan yang dianjurkan oleh asatid dan asatidah untuk tetap belajar di rumah gitu. Selain itu juga kemudian mengikuti kegiatan PPI 16 Cipada yang dilakukan secara online. Kemudian dia bisa video call dengan teman-teman ya jika rindu dengan teman-teman. Terus yang pasti tentunya lebih kebanyakan diam ya daripada berkegiatan gitu kalau saya sendiri. Karena memang apalagi gitu yang harus dilakukan gitu kan. Bisa yang saya lakukan selama di rumah aja juga sebagai bentuk mungkin pengaplikasian dari kegabutan saya gitu adalah dengan mengedit pamflet atau quotes gitu yang insya Allah bermanfaat gitu. Kemudian juga tentunya harus tetap bersih-bersih di rumah gitu dan menjaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Nah, itu beberapa inspirasi dari Teh Mida yang dapat teman-teman aplikasikan di rumah. Nah, selanjutnya kita akan ngobrol kembali dengan narasumber kita yang terakhir, sama dari santri PPI 16 Cipada, yaitu Teh Puri. Jangan kemana-mana, tetap di Talkshow Satu Meja. Kembali lagi di Talkshow Satu Meja. Nah, teman-teman, kita akan mencari tahu bagaimana sih tanggapan angkatan 2020 yang saat ini banyak sekali judgement dari masyarakat. Kita tahu lebih lanjut dari Teh Puri Handayani. Silahkan duduk Teh. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Nah, Teh kan tadi sudah ngobrol dengan Teh Mida, dengan Teh Rija. Nah, sekarang bagaimana sih tanggapan Teh Puri mengenai pandemi corona ini? Soalnya banyak judgement dari masyarakat bahwa angkatan sekarang ini angkatan corona lah, angkatan tanpa usaha lah, angkatan tanpa ujian. Nah, kebetulan kan Teh Puri angkatan 2020, angkatan sekarang. Nah, bagaimana sih tanggapan Teh Puri menghadapi judgement itu? Oke, karena sekolah kami mengadakan kegiatan belajar mengajar secara online, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, kita menggunakan sosial media sebagai sarana kegiatan pembelajaran kita. Nah, untuk kelas 12 tersendiri berbeda dari kelas 10 dan kelas 11. Kita lebih difokuskan untuk ujian, meskipun UN dihilangkan, kita tetap melaksanakan ujian pesantren dan yang lainnya. Oke, walaupun banyak perkataan dari orang luar, kita itu adalah angkatan yang lulus tanpa ujian lah atau apalah. Tidak ya sebenarnya, seperti yang diucapkan
Munjirul am kita itu walaupun ada peraturan dari pemerintah untuk menghilangkan UN, kita tetap melaksanakan ujian-ujian seperti ujian pesantren, UMBN, UM, dan ujian praktek. Jadi kami tidak lulus begitu saja, supaya lebih berkualitas, lulus dengan cara yang lulus dengan cara ujian terlebih dahulu, tidak cuma-cuma.